yang sembah Tuhan Kristen itu ada berapa? Saya bilang, telu. Siji loro telu. Telu. Tuhan Kristen itu satu. Tetapi dalam 3 karya. Yang mana? Yang mana Tuhan Kristen yang satu itu yang mana? Ingat. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Manusia Yesus mati supaya bangkit menjadi Tuhan bagi orang hidup dan bagi orang mati. Betul? Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Tuhan mana? Tuhan Bapa. Tuhan Bapa yang membangkitkan Tuhan Anak. Nah sekarang ketika Yesus ini dibangkitkan, posisinya Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Tuhan Anak. Nah sekarang Tuhan Anda ada berapa? Menurut Anda berapa? Kan udah gue bilang 3. Anda sesat. Saya mau menjawab. Kok jadi sesat? Apanya yang sesat? Sekarang begini. Yesus yang manusia itu kapan mulai menjadi Tuhan? Kapan? Anda main sirkus. Jangan Anda main sirkus dengan Alkitab. Anda yang mensirkus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Anda yang mensirkus padahal 3. Itu kan gereja. Loh, saudara. Gereja lagi yang disalahkan. Ini roh jahat ini, Bang. Roh jahat ini kacamatanya ada yang mahal, jangan kacamata pinjaman lagi. Makanya Masa gereja yang Anda sesatkan? begini saudara-saudara, bahwa kekristenan itu tidak boleh Anda memaksakan pendapat Anda, seperti saya juga tidak memaksakan pendapat saya kepada kitab suci Anda. Nah, di sini kita kan berdialog, bukan istilahnya menyudutkan, bukan istilahnya membunuh satu keyakinan orang lain, bukan. Tetapi izinkan dia menjelaskan. Saya sudah katakan tadi dari awal bahwa firman itu ditulis di atas yang fana, di atas kertas. Tetapi ketika kertas itu terbakar, firman itu tidak ikut terbakar, dia kekal. Nah, Tuhan ingin menjadi manusia, sebab kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan bilang jangan dekat-dekat mereka, karena tempat itu kudus, tercampak mereka. Jadi Tuhan datang sebagai manusia supaya dia bisa bercakap-cakap dengan ciptaannya. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, natur manusia harus jalan juga. Ya dia harus mati juga. Bukan tidak bisa dia tidak mati, tetapi dia tidak boleh melawan natur itu. Nah, kematiannya dia bukan mati, hari ketiga dia bangkit kok. Jadi sebagai Tuhan dia tidak berkuasa atasnya. Itu dalam perspektif Kristen. Jadi begitu. Nah, ketika dia mati, orang-orang mati di dalam sudut pandang Kristen bukan mati tidak bernapas, tetapi berdosa, terputus hubungan dengan Tuhan. Jadi dosa lah yang membuat orang disebut mati, karena terputus hubungan dengan Tuhan. Makanya Yesus datang kepada dunia orang mati supaya orang mati itu bisa memanggil dia Tuhan. Juga atas orang-orang hidup, supaya malaikat-malaikat di surga dan orang-orang mati satu level memanggil dia Tuhan. Jadi bukan satu kehinaan dia mati di kayu salib. Justru itu satu kemuliaan bagi manusia, bagi kita orang berdosa. Satupun kita tidak ada yang benar loh. Dengan perbuatan baik kita nggak bisa mencapai surga loh. Dengan amal, dengan perbuatan nggak bisa. Tuhan yang memberi anugerah. Kalau di dalam saudara Muslim dikatakan itu hidayah. Nah, hidayah itu datang dalam rupa manusia. Ya itu saja, saya sudah sampai. Silakan ambil waktu saya, Bang Juma. Udah cukup ya waktunya, silakan. Ada Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waduh ini bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana? Oke, lanjut dulu. Atau Dewa dulu yang menghantam ini masalah tanda Yunus. Tadi kan dia mengatakan kalau misalkan Yunus di perut ikan itu kan tidak mati, sementara Yesus mati. Jelas ini tidak cocok gitu. Dan untuk mengenai kematian Yesus ini, berapa banyak ayat di dalam Bible itu yang menyatakan Yesus itu tidak mati, melainkan itu bersembunyi. Seperti di dalam Yohanes
Yohanes 13:33, "Hei anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu, kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian juga aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, Yesus itu dipermuliakan oleh Allah. Mana mungkin yang namanya dipermuliakan itu bisa tidak diselamatkan? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Nggak ada yang sulit bagi Allah. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun? Tidak ada yang sulit. Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Nabi Isa alaihissalam minta diselamatkan sama Allah? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kecil itu bagi Allah. Ya, jadi di dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa itu diselamatkan, Yesus itu diselamatkan. Bagaimana mungkin orang yang dipermuliakan itu akan dicelakakan? Sementara Yesus memohon kepada Bapa agar dia diselamatkan. Yang namanya seorang Bapa, seorang Bapa pasti akan menyelamatkan anaknya. Tidak mungkin yang namanya mencelakakan anaknya. Yesus tidak mau menebus dosa, tapi Yesus menginginkan supaya manusia itu semua itu bertobat, bukan menebus dosa, bukan. Silakan Bang Juma. Silakan Bang Juma. Iya, jadi gini Bung, tadi ada mengatakan surga itu bukan dengan perbuatan. Itu Anda sudah mendebati Yesus. Jika engkau ingin memperoleh hidup, kata Yesus, lakukan segala perintah-perintah Bapa. Sementara perintah Bapa itu muatannya adalah perbuatan. Semua perintah Bapa itu pasti muatannya adalah perbuatan. Perbuatan apa? Bukan perbuatan lidah saja, tapi perbuatan jasmani. Makanya Yesus katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat batal. Artinya orang Yahudi harus hidup dengan perbuatan. Makanya Yesus mengatakan perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Ya perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baiknya harus berdasarkan perintah Tuhan. Bukan Harus hidayah dulu bos. Halo bos. Harus hidayah. katanya dulu. 3 menit. Kalau saudara membantah saya jawab, itunya masalahnya. Jadi kalau Anda membantah saya jawab juga, sehingga terjadi perang. Gak apa-apa. Oke. Berarti otot-ototan di sini berarti dong. Evangelis tadi sudah saya atur timer. Anda Gimana sih? Anda sendiri tadi yang ngatur. TikTok aja, silakan TikTok. Oke, kalau begitu. Ya. Terus Anda mengatakan Yesus itu mati mulia. Sekarang yang saya tanya sama Anda, Yesus itu mati mulia atau mati terkutuk? Jawab. Dia mengambil kutuk manusia itu. Ya, mati terkutuk atau mati mulia? Dan Tuhan tidak mati. Saya katakan tadi Tuhan tidak mati. Yesusnya yang mati, harus bedakan ya. Ya, yang saya tanya bukan Tuhan, Yesus. Yesus yang bukan Tuhan itu yang kutanya. Yesus itu mati terkutuk atau mati mulia? Terkutuk lah. Karena Nah, berarti Tuhan Anda itu manusia terkutuk. tapi kutuk kita yang diambil supaya Itu derita Anda, itu fitnahan agama Anda terhadap anak Maria yang suci. Anda yang Lu kok fitnah pula? Itu kitab Anda yang mengatakan kok. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus itu mati untuk hidup supaya dia menjadi apa? Menjadi Tuhan. Kan tadi udah aku bilang sama Anda. Yesus itu mati untuk hidup supaya dia menjadi Tuhan. aku nggak nyambung Oke. juga supaya dia menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup, sambung Dia itu. mau dia jadi Tuhan untuk orang mati, untuk orang pikun, untuk orang bloon, tidak ada urusan. Yang pasti dia mati dan hidup untuk menjadi Tuhan. Kalau dia tidak mati, kalau dia tidak mati, apakah dia bisa menjadi Tuhan? Bisa, kenapa nggak bisa? Mana dalilnya? Tapi dia Mana dalilnya? orang berdua. Mana dalilnya? Ya, Matius 7, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Matius 7. Kalau tidak ada mustahil bagi Tuhan, kenapa Tuhan Anda tidak tahu hari kiamat? Siapa bilang tidak tahu? Yesus sendiri. Yesus sendiri mengatakan, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Mustahil enggak tuh? Biar saya jelaskan. Yesus tidak mungkin tidak tahu hari kiamat, sementara dia Tuhan. Tetapi untuk apa dikasih tahu dia itu? Untuk membuat rusuh.
Sama seperti Anda tahu suatu situasi, lalu Nah, Anda ini saya sudah berhadapan dengan roh jahat ini. Karena kenapa? Bible aja Anda bantah. Ini roh jahat ini roh jahat. Kenapa? Matius 24 nomor 36, Yesus sendiri mengatakan, tetapi hari itu, saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat nggak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Iya, sekarang saya tanya. Nah. Enggak, tunggu dulu. Anda mengatakan Yesus tahu hari kiamat. Mana dalilnya? Tahu dia lari kamu. Mana dalilnya? Dia adalah Bapak Yesus. Loh, ini buktinya anak tidak tahu hari kiamat, yang tahu hanya Bapa. Iya. Nah, roh jahat ini roh jahat ini roh jahat yang masuk ini. Bukan Roh Kudus ini. Makanya dia Loh, ini dah, kalau saya roh jahat, saya menyembunyikan data. Ini data yang saya sajikan. Matius 24 nomor 36, Yesus mengaku dengan mulutnya dia tidak tahu kapan hari kiamat. Saya tahu itu ayat itu dari Anda belum lahir, saya sudah tahu. Terus kenapa Anda membantah? Kenapa Anda membantah data di kitab Anda sendiri? Anda roh jahat atau Roh Kudus? Saya bukan membantah, saya menolak Anda menjudge Alkitab saya, bukan begitu maksudnya, itu maksud saya. Jangan nolak saya. Kitab Anda yang Anda hadapi sekarang ini, Yesus mengatakan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Iya. Mana yang kuat? Anda atau Yesus? Ayo. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa Tuhan Kristen? Saya tanya Anda. Ada tiga. Tuhanku ada tiga, rupa-rupa bentuknya. Ada tiga Tuhan Anda. Enggak, satu. Yang mana? Dalam tiga. Makanya saya jelaskan dulu. Ya ada satu, yang mana? Kan di situ ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Yang mana di antara ketiga ini Tuhan Anda? Makanya dengarkan dan saya jelaskan. Roh jahatnya mau melintir-lintir pasti ini, mau salto-salto. Dengarkan dan saya jelaskan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah tiga karya. Dia datang Tiga karya. Makanya ini pandangan Enggak, Kristen. Tuhan Anda mengatakan Tuhan Anda ada tiga, ada satu. Sedangkan di dalam Roma 14 nomor 9, Tuhan senior mematikan dan menghidupkan Tuhan junior supaya menjadi Tuhan juga. Betul gak? Itu pandangan Anda, itu kan asumsi Lalu Anda. pandangan saya gimana ceritanya? Kan ada Tuhan senior, namanya Bapak. Kemudian ada Tuhan yang belum dilantik menjadi Tuhan. Dia harus mati dulu supaya hidup agar menjadi Tuhan. Betul? Dengarkanlah. Makanya saya Dengarkanlah. menyampaikan pandangan saya. Anda bertanya ke saya, Bang Suma, menurut Bang Suma Tuhan Kristen itu ada berapa? Saya bilang, telu. Siji loro telu. Telu. Satu. Tuhan Kristen itu satu. Tetapi dalam tiga karya. Yang mana Tuhan Kristen yang satu itu yang mana? Ingat. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, manusia Yesus mati supaya bangkit menjadi Tuhan bagi orang hidup dan bagi orang mati. Betul? Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Tuhan mana? Ya, dia Tuhan bangkit. Bapa. Tuhan Bapa yang membangkitkan Tuhan Anak. Nah sekarang ketika Yesus ini dibangkitkan, posisinya Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Tuhan Anak. Nah sekarang Tuhan Anda ada berapa? Menurut Anda berapa? Kan udah aku bilang 3. Hanya Anda sesat. Saya mau Lu menjelaskan. kok jadi sesat? Apanya yang sesat? Sekarang begini. Yesus yang manusia itu kapan mulai menjadi Tuhan? Kapan? Anda main sirkus. Jangan Anda main sirkus dengan Alkitab. Anda yang mensirkus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Anda yang mensirkus padahal 3. Itu kan gereja. Loh, saudara. Gereja lagi yang disalahkan. Ini roh jahat ini Bang. Roh jahat ini kacamatanya aja yang mahal, jangan-jangan kacamata pinjaman lagi. Makanya Masa gereja yang Anda sesatkan? Ini dalil Roma 14 nomor 9. Makanya jangan cuma potong ayat. Saya tidak mengatakan gereja sesat. Saya mengatakan pemahaman Ya, gereja. makasih. Ini temannya nggak dibawa. Dengarkan dulu. Anda tidak Allahu Akbar. itu masalah Anda. Dikatakan di situ, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepadanya kecuali di dalam nama Yesus.
Yesus itu Bapa, siapa Yesus itu Roh Kudus, Bung. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Roh Kudus itu bukan Yesus. Adalah lebih baik kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Berarti aku dan Roh Kudus beda. Kayak mana Anda ini belajar Kristen, di mana Anda ini? Yesus itu, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Loh, nyata-nyata Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa supaya dia diberi merek Tuhan, supaya Anda tuhankan. Kayak mana Anda mengatakan Bapa adalah Yesus? Gimana? Makanya Pak, ulangi dulu Kak yang kau baca tadi. Dia harus pergi supaya Roh Kudus datang. Karena Iya, Yohanes 16 nomor 7 adalah lebih dikatakan di situ, di Yohanes 15 juga, Yohanes 14 juga ada. Aku harus pergi supaya Roh Kudus itu datang. Loh, kalau Roh Kudus itu datang, harus pergi dulu Yesus supaya Roh Kudus datang. Itu berarti Yesus bukan Roh Kudus. makanya bos, biar saya jelaskan. Tadi bos tidak kasih saya jelaskan. Seolah-olah bos lebih tahu. Ya silakan, Anda kaburkan. Bukan menjelaskan, Bung. Anda bukan sedang menjelaskan, Anda sedang mengaburkan. Sesuatu yang sudah sangat terang, Anda kaburkan. Bukan Anda terangkan. Nah, roh jahatnya datang lagi yang kedua nih. Silakan. Suka-suka kamu ngomong, kau aja yang ngomong, itu yang susahnya. Kau nggak kasih orang ngomong, bacotmu aja yang besar. Tunggu. Kamu menggelapkan, menyesatkan data yang ada di dalam kitabmu sendiri. Gimana tuh? Oke, Evangelis, saya selaku host di sini, perkataannya tolong dijaga ya. Iya, Oke, bos. diskusi yang elok ya. Bos, tolong. Hei, Didi, Iya. kamu juga nasihati si Cuma itu. Saya dengar. Tito, sebentar kamu baru masuk Tito ya. Sini saya terangkan. Tadi Evangelis sudah. Ini yang semalam saya sunat, Dinda Dedi. Semalam saya sunat dia di komalnya pakai kampak. Ah,